Halo semua, selamat datang. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang tiap hari kita lihat tapi mungkin jarang banget kita pikirin, yaitu warna. Lebih spesifiknya lagi, kita mau pecahin misteri kenapa sih warna di layar HP atau monitor kita bisa jadi beda banget pas sudah dicetak di kertas. Pernah nggak sih ngalamin kayak gini? Kamu habis motret, hasilnya bagus banget, warnanya di layar tuh cerah, hidup, pokoknya sempurna deh. Tapi begitu fotonya keluar dari printer, kok warnanya jadi agak pucet ya? Jadi kusem gitu? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Dan ternyata ada penjelasan ilmiah di balik semua ini. Oke, sebelum kita bongkar masalah layar versus cetak ini, kita mesti samain dulu nih bahasa kita soal warna. Soalnya, ternyata setiap warna yang kita lihat itu terbentuk dari 3 properti dasar. Apa aja itu? Yang pertama, dan yang paling gampang, itu namanya hue. Gampangnya, hue itu ya nama warnanya itu sendiri. Pas kamu bilang, langit itu biru, atau daun itu hijau. Nah, yang kamu sebutin itu adalah hue-nya. Simpel kan? Yang kedua, ada yang namanya value. Ini soal seberapa terang atau seberapa gelap sebuah warna. Coba deh, bayangin kamu punya cat warna merah murni, terus kamu tambahin sedikit cat putih, jadi pink kan? Atau kamu tambahin sedikit cat hitam, jadinya merah marun. Nah, semua tingkatan dari pink terang sampai marun gelap, itu yang disebut value. Dan yang terakhir, ada intensity atau intensitas. Ini buat ngukur seberapa murni atau jreng sebuah warna. Misalnya nih, warna merah di mobil Ferrari, itu intensitasnya tinggi banget, cerah. Beda sama warna merah di batu bata, yang lebih kalem, intensitasnya lebih rendah. Nah, properti inilah yang sering kali hilang pas kita nyetak foto. Sekarang kita udah pegang dasarnya, yuk kita lihat sistem warna yang mungkin paling kita kenal, yang udah kita pelajari dari zaman sekolah dulu, roda warna. Semuanya itu berawal dari 3 warna primer, merah, kuning, dan biru. Warna-warna ini tuh fondasinya. Dari sini, kalau kita campur, kita bisa dapat warna sekunder. Kayak merah campur kuning, jadi oranye. Terus campurin lagi warna primer sama sekunder, dapat deh warna tersier. Keren ya? Dari 3 warna dasar doang, kita bisa bikin spektrum warna yang luar biasa banyaknya. Nah, ini dia nih yang menarik. Sistem roda warna ini tuh cocok banget buat cat lukis, cat air, atau pigmen. Tapi, dunia digital dan dunia percetakan itu ternyata pakai bahasa atau aturan main yang beda total. Dan perbedaan bahasa inilah yang jadi sumber masalah kita dari awal. Oke, mari kita bedah kode rahasia yang pertama. Sistem yang dipakai buat semua hal yang dicetak. Mulai dari majalah, buku, sampai poster film. Selamat datang di dunia CMYK. Ini singkatan dari cyan, itu biru muda, magenta, pink keunguan, yellow, ya kuning, dan key yang artinya hitam. Coba deh ambil majalah atau buku dekat kamu. Gambar apapun di sana, itu dibuat dari lapisan titik-titik super kecil dari 4 warna tinta ini. Terus gimana cara kerjanya? Anggap aja ini kayak resep masakan yang super presisi. Buat bikin warna merah solid misalnya, printer itu nggak pakai tinta merah, tapi dia nyampurin 100% tinta magenta sama 100% tinta kuning. Mau warna hijau, resepnya 100% cyan dan 100% kuning. Setiap warna cetak punya formula uniknya masing-masing. Sekarang, kita pindah dari dunia tinta ke kode rahasia yang kedua. Kode yang bikin layar yang lagi kamu tonton sekarang ini jadi berwarna. Inilah dunia RGB, singkatan dari red, green, dan blue. Merah, hijau, dan biru. Beda banget sama CMYK yang basisnya tinta. Sistem ini basisnya murni cahaya. Setiap titik super kecil di layar kamu atau yang biasa disebut pixel, itu isinya kombinasi dari 3 lampu kecil ini. Sistem RGB ini ada di mana-mana, di handphone kamu, di TV, di monitor komputer. Keunggulan terbesarnya adalah konsistensi. Sebuah gambar bakal kelihatan kurang lebih sama di berbagai macam layar digital. Tapi, nah disinilah letak masalahnya. Bahasa RGB ini ternyata nggak bisa diterjemahin dengan sempurna ke bahasa CMYK yang dipakai printer. Oke, momen yang ditunggu-tunggu. Sekarang kita satukan kedua dunia ini dan akhirnya jawab pertanyaan kita di awal. Kenapa sih bedanya bisa sejauh itu? Pertanyaannya kelihatannya simpel, tapi jawabannya bakal nunjukin 2 cara yang benar-benar berlawanan dalam melihat dan menciptakan warna. Dan ini dia kunci jawabannya. CMYK itu model warna subtraktif alias pengurangan. Maksudnya, kita mulai dari permukaan putih, yaitu kertas. Setiap tinta yang kita tambahin itu fungsinya menyerap cahaya, jadi dia mengurangi kecerahan. Makin banyak tinta, makin gelap warnanya.
Nah, RGB itu kebalikannya. Dia model warna aditif alias penambahan. Kita mulai dari layar hitam yang mati, lalu kita menambahkan cahaya merah, hijau, dan biru untuk menciptakan warna. Makin banyak cahaya yang ditambahin, makin terang warnanya. Jadi, sekarang semuanya jadi masuk akal kan? Gambar di layar kamu itu dibuat dengan menambahkan cahaya, makanya kelihatan terang dan warnanya keluar banget. Pas kamu mau cetak, prosesnya jadi kebalik. Komputer mencoba meniru warna-warna cerah itu dengan mencampur tinta yang justru tugasnya menyerap cahaya. Akibatnya, beberapa warna yang super cerah di layar, terutama biru elektrik atau hijau neon, itu nggak bisa ditiru dengan sempurna oleh tinta. Makanya hasilnya jadi kelihatan lebih redup dan kusam. Jadi, lain kali kalau hasil cetak foto kamu warnanya nggak secerah harapan, kamu tahu kenapa? Itu bukan karena printer kamu rusak, tapi karena ada dua bahasa warna berbeda yang lagi berusaha ngobrol. Pertanyaannya sekarang, dengan teknologi layar yang makin canggih tiap hari, kira-kira kita bakal bisa nggak ya menjembatani jurang ini dan bikin kedua dunia ini ngomong pakai bahasa yang sama persis? Sebuah tantangan menarik untuk masa depan kan? Terima kasih sudah menyimak.